Haleluya, puji Tuhan. Shalom sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini atas pemeliharaan Tuhan, kita kembali dapat beribadah di Daily Hope, mencari wajah Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama dan kita berdoa bersama-sama, meminta penyertaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu percaya ada harapan-harapan surgawi yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, sehingga kita imani ketika Tuhan berikan hari yang baru, so pasti ada berkat-berkat yang baru dari Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin, sahabat Daily Hope. Puji Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema makna jubah putih di sorga. Ya, rupanya di sorga ada orang yang pakai jubah putih. Maksudnya apa? Itu ada dalam kitab Wahyu pasal 7. Kita akan pelajari bersama-sama kitab Wahyu pasal 7 ini. Dan bagi Anda yang butuh dukungan doa atau juga ingin pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di nomor WA yang tertera di layar, yaitu di 087888811150, 087888811150. Dan bagi Anda juga bisa mengutarakan pendapat lewat live chat ketika lagi siaran ini atau lewat komentar, dan itu juga akan memberikan semangat bagi kita sebagai anak Tuhan untuk tetap setia diberkati dalam ibadah seperti pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan sebelum dengar firman Allah. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kasih sahabat Daily Hope, kita satukan hati, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami datang dalam hadirat-Mu, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Mendengar firman-Mu, Yesus. Hati kami rindu Tuhan, rindu akan hadirat-Mu. Oh, rindu akan jamahan kuasa-Mu. Kami rindu Kau memulihkan kami Tuhan, melawat setiap kami, Yesus, dengan kuasa Roh-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Oh, hanya padamu. Terima kasih Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku Tuhan, demikian hidup kami Tuhan, rindu untuk dibentuk Tuhan saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana, pujian ini menjadi satu ungkapan dari hati kita yang paling dalam kepada Tuhan, menjadi suatu ungkapan doa kita kepada Tuhan, bahwa bagaikan bejana siap dibentuk, demikian juga hati kita, hidup kita mau terus dibentuk Tuhan setiap hari, setiap saat. Dan kerinduan hati kita pun ingin selalu menjadi seperti Tuhan, karakternya Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu
seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami mau dibantu Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, Engkau jamah dengan kuasa Roh-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu Yesus. Tuhan Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Oh haleluya, kami bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, inilah hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Inilah hidup kami dalam rencana-Mu Tuhan. Pakailah hidup kami seturut kehendak-Mu, untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Kau berikan bagi kami, dan kami mengawalinya dengan beribadah kepada-Mu Tuhan, memuji dan menyembah-Mu Tuhan, serta kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menikmati kehadiran-Mu saat ini Tuhan, dan saat ini hati kami siap untuk dibentuk lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Kami percaya Engkau hadir mengurapi setiap kami dengan pengurapan yang baru, dengan hikmat yang baru dari sorga, untuk kami sama-sama mengerti dan memahami apa yang menjadi firman-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terus berikan kemampuan bagi kami untuk kami dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sesaat lagi kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Sahabat Daily Hope, kita telah memuji dan menyembah Tuhan, dan tibalah saatnya. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema pagi ini adalah makna jubah putih di sorga. Ada suka kita dengar lagu sekolah minggu kan? Di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Kita ingat ya waktu anak-anak sekolah minggu kalau nyanyi lagu seperti itu. Nah, kita akan belajar di kitab Wahyu pasal 7 ayatnya yang ke-13, makna jubah putih di sorga. Kita lihat Wahyu 7 ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Jadi mereka ini yang ada di surga yang menggunakan jubah putih menarik perhatian. Kenapa menarik perhatian? Ya, pasti ada makna di situ. Buktinya apa menarik perhatian? Karena para tua-tua di antara mereka ada yang bertanya, siapakah mereka yang memakai jubah putih? Dan dari manakah mereka datang? Siapa mereka dan mereka datang dari mana? Karena di balik jubah putih mereka ada makna rohani yang terkandung di dalamnya begitu kuat. Jadi kalau ditanya, apakah di surga orang-orang yang percaya pakai pakaian? Atau sudah nggak pakai pakaian? Apakah seperti zaman Adam dan Hawa di Taman Eden? Apakah seperti itu, saudaraku? Kalau pakai pakaian, baju seperti apa? Apakah baju yang modis seperti baju model-model di dunia ini? Enggak begitu, ya. Firman Tuhan menjelaskan makna dari jubah putih ini untuk jadi berkat bagi kita. Di balik jubah putih itu ada terkandung makna rohani yang begitu kuat. Dan saya ingat waktu saya kecil ya, saya lihat pendeta-pendeta tuh ya, kayak papa saya pendeta, itu senang sekali kalau ke gereja khotbah pakai, kalau bisa ya putih-putih, celana putih, jas putih, baju putih, saudara ya. Pakai baju putih-putih, senang sekali. Apalagi kalau acara perjamuan kudus, wah. Padahal cucinya susah sekali. Rupanya ada maksudnya, ada maknanya di balik semua itu. Kalau pendeta-pendeta dulu suka pakai baju putih-putih ya, itu ada maknanya, jas putih dan sebagainya. Sekarang memang sudah jarang. Sekarang ini kebanyakan orang pakai apa? Justru pakai hitam. Dan di sini ada putih sedikit. Pakai hitam untuk menonjolkan katanya bahwa dunia ini sudah gelap karena dosa, tapi putihnya dikit. Jadi yang ditonjolkan justru adalah gelapnya dunia, bukan terangnya Tuhan. Nah, ini balik-balik ya. Tapi suka-sukalah ya. Senang-senanglah yang mana. Pasti ada simbol-simbol kan semuanya itu. Karena kadang ada yang pakai ungu dan sebagainya. Tapi dulu saya ingat sekali. Ya, hamba-hamba Tuhan itu senang sekali pakai baju jas putih, celana putih, mungkin sepatunya juga kalau bisa putih. Kan ada maksud rupanya. Di balik baju kemeja putih itu, saudaraku, itu menunjukkan kemenangan iman. Kemenangan iman yang luar biasa. Kemenangan iman bukan cuma menang iman di dunia ini, tapi kemenangan iman yang mereka memang merayakannya di sorga. Kemenangan iman yang sampai juga mereka rayakan di sorga. Luar biasa, saudaraku ya. Jadi sampai memang sangat indah makna ini. Sampai akan memberkati kita untuk mengingat pesan-pesan Tuhan di Wahyu pasal 7 ini, saudaraku. Oleh sebab itu tema ini memang sengaja diangkat, makna jubah putih di sorga, supaya kita ingat tentang kemenangan iman yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, jangan cuma hitam-hitam aja yang kita ingat betapa berdosanya dunia ini. Padahal lewat darah domba Allah telah dihapus dosa kita dari merah seperti kirmisi telah menjadi putih seperti salju. Amin. Nah, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Apakah makna memakai jubah putih di sorga? Kita lihat. Yang pertama, saudaraku, mereka adalah orang percaya dari berbagai suku bangsa di dunia. Itu maknanya. Nah, kita lihat Wahyu 7 ayatnya yang ke-9. Wahyu 7 ayat yang ke-9. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang
daun-daun palem di tangan mereka. Saudaraku, jadi kita lihat di sini siapakah orang yang menggunakan jubah putih ini. Mereka adalah semua orang. Semua orang yang tidak membedakan ini orang Israel apa bukan Israel, enggak. Yang tidak membedakan ini orang Yahudi apa non Yahudi, bukan, saudara. Enggak ada perbedaan suku di sini. Enggak ada perbedaan bahasa atau kaum. Ini semuanya adalah segala bangsa. Semua orang yang mau percaya Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau bicara tentang jubah putih di sorga, itu melambangkan orang yang memakainya, mereka adalah orang yang percaya Tuhan Yesus. Sehingga ketika ada orang kalau ke gereja juga, ketika dia pakai jubah putih atau kemeja putih, jas putih, mudah-mudahan juga dibalik dia menggunakan itu, dia mengerti ada simbol yang sedang dia tunjukkan, bahwa dia adalah orang percaya, bagian dari semua orang percaya yang ada di muka bumi ini. Bagian dari semua orang yang percaya di muka bumi ini, menjadi satu tubuh Kristus, gereja yang am dan kudus. Ini mengaku adanya suatu unity dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu kesatuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Indah bukan? Jadi memang kadang-kadang perlu juga untuk mempelajari tentang simbol-simbol. Simbol-simbol itu memberikan kekuatan juga buat kita. Lewat simbol, lewat tanda itu akan merujuk ke apa? Atau merujuk tentang apa? Kalau Anda melihat ada tanda gambar seperti ini, gambar tanda tambah seperti ini, dan ditulis 300 meter, itu tanda di lalu lintas. Nah, itu simbol apa? Oh, berarti 300 meter lagi akan ketemu rumah sakit. Berarti tempat kita sekarang ini dekat dengan rumah sakit. Jadi ada tanda, ada simbol menunjukkan sesuatu. Jadi tanda itu untuk menunjukkan sesuatu. Nah, begitu juga kalau kita mengerti juga ya, selama ini yang kita lakukan di gereja, dalam berjemaat, bahkan sampai pakaian sekalipun, ketika kita mengerti tanda-tanda itu maksudnya untuk apa, indah sekali, saudara. Itu juga akan meneguhkan iman, meskipun kita tidak diselamatkan karena tanda-tanda seperti itu. Namun itu juga akan memperteguh, memperkuat iman kita. Amin, saudara. Jadi dengan bicara tentang jubah putih di surga, bicara tentang orang-orang percaya dan kesatuan orang-orang percaya, tanpa membedakan kaya miskin, pintar atau bodoh, enggak. Tanpa membedakan warna kulit, kesatuan semua umat percaya. Itulah makna daripada jubah putih ini. Dan yang kedua, saudaraku, apakah makna memakai jubah putih di sorga? Yang kedua adalah mereka adalah orang-orang yang mempertahankan kesucian iman sekalipun dalam kesusahan yang besar. Haleluya. Mereka mempertahankan kesucian iman mereka sekalipun menghadapi kesukaran yang besar. Kita lihat Wahyu 7 ayatnya yang ke-14. Wahyu 7 ayat yang ke-14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Haleluya. Mereka rupanya adalah pahlawan-pahlawan iman. Di sini dikatakan mereka ini adalah orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Jadi meskipun ada kesulitan, ada pergumulan yang berat, ada tantangan iman, tetapi mereka tetap mempertahankan kesucian iman mereka. Mereka orang-orang yang berkomitmen, tidak mau kompromi dengan keadaan dunia, tidak mau kompromi dengan duniawi, tapi mempertahankan diri untuk urusan-urusan rohani. Saudaraku, ketika juga kita bicara tentang pakaian putih, jubah putih, biarlah itu mengingatkan kepada kita bahwa diri kita ini telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Seperti kata firman Tuhan, mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba.
Maka tak heran orang suka berkata, putih berarti suci. Ya, putih melambangkan bersih, melambangkan kesucian. Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika merenungkan kebenaran firman Tuhan ini tentang jubah putih yang ada di sorga yang menarik perhatian dari para tua-tua yang ada di sorga, hendaklah ini juga mengingatkan kepada kita pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh mencuci jubah kita. Jubah kita itu apa? Kehidupan kerohanian kita ini terus bersih, terus kelihatan indah di hadapan Tuhan. Kehidupan kerohanian kita ini, jubah rohani kita, kedapatan layak di hadapan Tuhan. Bukan menggunakan jubah yang compang-camping, jubah yang sudah kotor di mana-mana. Kalau Anda melihat ada koki yang tukang masak, dia akan pakai celemek. Ya wajarlah dia kotor-kotor seperti itu. Karena emang dia lagi kerja kan, kotor seperti itu. Nah, bisa bayangkan kan antara yang bersih dengan yang kotor. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus pastikan bahwa jubah kita ini, pakaian rohani kita ini bukan kotor, tapi bersih. Dan selalu mau dibersihkan oleh darah anak domba Allah. Itu caranya. Itu maksudnya apa? Kita tiap hari terbuka kepada Tuhan untuk minta Tuhan mengampuni dosa kita, membersihkan kita. Dosa kita merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju lewat darah anak domba Allah. Dan ketika kita mengaku dosa-dosa kita, Tuhan berkata, Tuhan setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu artinya kita mempertahankan jubah rohani kita, jubah kita tetap pakaian putih dan bersih di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi suatu keindahan rohani, saudara. Jadi memang gak cukup juga kita sengaja pakai lambang-lambang yang ada di Alkitab, seperti pakai baju jubah atau jas putih, celana putih, rok putih, bahkan sepatu putih, dan semuanya putih untuk menunjukkan tentang kesucian Tuhan. Tapi kalau cuma di luar aja, itu gak cukup. Sebenarnya penampakan luar itu harus menunjukkan sesuatu yang sebenarnya yang ada dalam diri kita. Itu yang benar. Sekali lagi, apa yang kita tunjukkan di luar itu semestinya harus menampakkan apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Jangan sebaliknya. Untuk menutupi sesuatu yang ada dalam diri kita yang sebenarnya, maka kita tutupi dengan sesuatu yang kelihatan mulus di luar. Nah, nggak begitu, saudara. Kalau yang itu namanya pakai sistem make up, ya, biar bopeng-bopeng muka, bolong-bolong, ya kalau di make up jadi rapi. Tapi kalau cuci muka juga, ya memang aslinya begini. Aslinya begini. Nggak apa-apa sih mempercantik diri. Tetapi juga untuk urusan rohani, bukan cuma sekadar mempercantik rohani, enggak, saudara. Urusan rohani itu memang harus betul dari hati kita ini memang cantik indah di pemandangan mata Tuhan. Dan itulah yang kita tampakkan keluar sebagai jubah rohani kita. Amin, saudaraku. Ayo, ya kita sungguh-sungguh. Kalau kata orang jangan pakai topeng, jangan pakai topeng rohani. Jadi topengnya, waduh, wajahnya kudus suci, ya. Nggak taunya lagi menutupi korengan rohaninya. Jangan seperti itu ya. Ada emang rohani yang korengan? Ya tentu nggak ada lah. Kan kita anak-anak Tuhan yang mau sungguh-sungguh. Kita mau sungguh-sungguh untuk berubah. Buat apa sih ikut Tuhan setengah-setengah hati? Buat apa sih ikut Tuhan cuma nyenengin orang lain? Ngapain? Kita kan ikut Tuhan karena Tuhan yang lihat. Jadi memang bukan untuk nyenangin suami, bukan untuk nyenangin istri, bukan untuk nyenangin orang tua. Bukan supaya orang pikir kita baik dan rohani biar dapat pujian, bukan. Tapi memang hati kita kepingin sungguh-sungguh rohani, menggunakan jubah putih selayaknya yang Tuhan inginkan, dan hati Tuhan dipuaskan, hati Tuhan disenangkan. Itu poinnya. Meskipun kadang-kadang melakukan itu supaya hati Tuhan dipuaskan, disenangkan, justru orang-orang sekitar kita kayaknya mereka agak nyinyir gitu ya, agak jealous, nggak suka, bahkan gangguin kita. Ya nggak apa-apa. Itulah yang namanya di sini dikatakan
Mereka adalah orang-orang yang mempertahankan kesucian iman walaupun sedang dalam kesusahan. Sekalipun kesusahan besar, mereka tetap mempertahankan. Jubah mereka tetap putih, suci di hadapan Tuhan. Kita juga ambil pelajaran yang indah untuk urusan yang seperti ini. Amin, saudaraku. Dan yang ketiga, apakah makna memakai jubah putih di sorga seperti yang ditanyakan oleh beberapa tua-tua ketika melihat ada banyak orang yang menggunakan jubah putih? Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang percaya dari berbagai suku bangsa di dunia. Yang kedua, mereka adalah orang yang mempertahankan kesucian iman sekalipun dalam kesusahan yang besar. Dan yang ketiga, mereka adalah umat Tuhan yang mendapatkan penghiburan ilahi. Oh, haleluya. Mereka mendapatkan penghiburan ilahi. Saudaraku, kalau Tuhan yang hiburkan, itu melebihi daripada cukup. Mengalahkan penghiburan yang bisa disediakan oleh dunia, penghiburan yang bisa disediakan oleh harta, oleh jabatan, oleh popularitas. Nggak sanggup mengalahkan penghiburan yang sejati, yaitu penghiburan ilahi. Amin. Kita lihat firman Tuhan, Wahyu 7 ayat yang ke-16. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata kita. Kita mendapatkan penghiburan ilahi, dan sungguh itu akan sangat menyenangkan, menguatkan kita. Percayalah, air matamu ditampung dalam kirbatnya Tuhan, dan Tuhan akan menghapuskan air mata kita dengan penghiburan ilahi yang dahsyat dalam kehidupan Anda. Ayo, pertahankan hidup Anda. Jubah rohani Anda tetap bersih, tetap putih, tetap suci di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Anda diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, Anda bisa jadi berkat buat orang lain. Caranya, bagikan link khotbah ini kepada mereka agar mereka diberkati sebagaimana kita diberkati. Karena saya percaya ketika setiap hati terbuka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, maka saya imani kuasa Tuhan bekerja. Saya doakan kuasa Tuhan bekerja, tangan Tuhan menjamah, memberkati dan memulihkan mereka. Amin. Dan saya berterima kasih juga buat dukungan Anda untuk pelayanan Daily Hope ini dengan telah subscribe. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan subscribe, tekan like, dan tekan bell. Tujuannya apa? Agar Anda bisa bergabung bersama kami untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan lewat Daily Hope setiap pagi jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 5.30 pagi waktu di Jakarta, jam setengah 6 pagi. Puji Tuhan. Dan jika Anda punya pergumulan doa, Anda bisa menghubungi kami di nomor WA yang tersedia, yaitu di 0878 8881 1150, 0878 8881 1150. Dan ini juga sebagai sarana bagi kita untuk saling mengenal sebagai anggota tubuh Kristus dan saling menguatkan dalam Tuhan. Haleluya. Kami juga menantikan komentar dari Anda. Silakan mengisi komentar untuk saling mendukung dan menguatkan iman satu dengan yang lainnya. Sebelum kita berdoa, kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Puji Tuhan. Saya percaya semuanya kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, sahabat Daily Hope yang telah bergabung dan yang telah berinteraksi lewat live chat yang ada. Tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan, tetap maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa, kita nyanyikan kembali pujian yang berkata, "Aku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu." Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
akan selalu. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah memberkati kami. Hamba berdoa buat seluruh sahabat Daily Hope, seluruh para pendengar yang mendengarkan firman Tuhan, dimanapun dan kapanpun mereka berada. Biarlah Tuhan berkati, biarlah kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mempertahankan iman kami, hidup dalam kekudusan dan kesucian. Jubah rohani kami, jubah kami tetap putih, pakaian rohani tetap putih, bersih, suci di hadapan Tuhan. Dan kami percaya kesusahan apapun juga, kami akan mendapatkan penghiburan surgawi, penghiburan ilahi. Tuhan akan menghapuskan semua air mata kami, dan Tuhan akan ubahkan itu menjadi sukacita, kebahagiaan, berkat yang besar dan ajaib dalam kehidupan kami. Berkati setiap rumah tangga, berkati setiap pekerjaan, berkati setiap studi, berkati pergumulan mereka Tuhan. Tuhan bukakan jalan termasuk pergumulan keuangan dan kesehatan. Tuhan campur tangan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda engkau berserah dan berharap kepada Tuhan. Dan bukalah hatimu dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya, kini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.